Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan kelompok 5 akan membuka adanya presentasi ini, yaitu presentasi tentang analisis penilaian kinerja karyawan pada Desan Hotel Sidoarjo. Saya berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Adinda Nurdiani Putri dengan NPM 9153, Nurbaiti Abdiah dengan NPM 9154, kemudian dengan saya sendiri Nurfika Amelia dengan NPM 9245, dan terakhir ada Hasna Salsabila dengan NPM 9303. Kami membuat video presentasi ditujukan untuk mengetahui penilaian kinerja karyawan pada Desan Hotel Sidoarjo yang diambil informasinya dengan cara wawancara, yaitu dengan narasumber Ibu Diah Ayu Handayani dengan jabatan HRD Kawasan Sun City Plaza Sidoarjo. Dengan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Desan Hotel Sidoarjo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata yang biasanya digolongkan sebagai perusahaan besar yang benar-benar membutuhkan suatu sistem organisasi yang baik. Desan Hotel Sidoarjo ini merupakan hotel berbintang 3 sama yang ada di Sidoarjo yang dibuka pada tanggal 2 Maret tahun 2008 oleh Bupati Sidoarjo Bapak Winston Garten. Desan Hotel Sidoarjo ini terletak di kawasan yang strategis, yaitu kawasan Sun City Plaza yang terintegrasi dengan pembelanjaan Sun City Mall, Waterpark Sidoarjo, dan Tropis Resto and Cafe. Desan Hotel Sidoarjo berlokasi di pusat kota Sidoarjo, tepat di samping Sun City Plaza. Selanjutnya yaitu divisi Desan Hotel Sidoarjo. Desan Hotel Sidoarjo ini memiliki beberapa divisi dan departemen yang ada di dalamnya. Namun di antaranya yaitu ada front office, housekeeping, dan sales and marketing. Untuk yang pertama itu front office. Terdapat ruang lingkup yang dapat membantu berjalannya Hotel Sidoarjo dengan baik dan sempurna. Di antaranya itu yang pertama ada resepsionis, reservation, information, dan kasir. Untuk resepsionis ini, ia bertugas untuk melakukan penyambutan pada tamu yang baru masuk hotel. Dan untuk reservation ini bertugas untuk mengatur jadwal tamu yang melakukan reservasi yang akan menginap di hotel. Sedangkan untuk kasir bertugas sebagai pusat informasi yang para pengunjung yang menampung segala saran keluhan bagi para pengunjung. Dan yang terakhir itu kasir, dia bertugas untuk mencatat keluar masuknya keuangan yang berhubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh tamu hotel. Kemudian divisi yang kedua ini ada housekeeping. Housekeeping ini juga terdiri dari beberapa bagian peserta yang tugasnya yaitu ada untuk menjaga kebersihan seluruh area hotel, merawat dan memelihara inventaris hotel, mengatur peredaran linen, memelihara dan merawat taman tanaman, melaksanakan pelayanan di kamar-kamar, dan melakukan pencucian linen, uniform, dan pencucian pakaian tamu. Housekeeping juga terdiri dari beberapa bagian beserta tugasnya. Yang pertama itu ada bagian public area dan linen section. Untuk public area ini, ia menangani semua urusan mengenai kebersihan, kerapian, kelengkapan, kenyamanan semua area umum yang berpengaruh terhadap ketertarikan tamu untuk memakai jasa di dalam hotel. Dan untuk bagian yang kedua itu linen section, ia bertanggung jawab terhadap penyediaan, penanganan, penyimpanan, dan pemeliharaan linen atau lena yang digunakan oleh departemen-departemen yang terkait. Kemudian yang ketiga itu ada divisi sales dan marketing. Mereka bertanggung jawab atas pemasaran untuk promosi
permintaan event, acara di hotel, sampai dengan administrasi pembayaran yang benar dan bekerja sama dengan departemen lain untuk menjual dan mempromosikan fasilitas hotel. Kemudian untuk menganalisis hasil riset pasar, membuat review hasil riset, membuat anggaran biaya riset, mengadakan hubungan eksternal kerjasama dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya, terus menyelesaikan setiap komplain dari para pemikir. Analisis penilaian kinerja pada Desan Hotel Sidoarjo. Berdasarkan wawancara dan form penilaian kinerja yang diberikan, mereka menggunakan metode sifat dengan rating scale dan menggunakan metode sifat dengan kritis insight. Yang pertama itu metode sifat berdasarkan skala angka atau rating scale. Metode evaluasi kinerja ini merupakan cara penilaian yang paling sederhana. Melalui ini, perusahaan Anda mengukur kinerja karyawan dengan teknik kuantitatif. Keuntungan dari metode evaluasi kinerja ini adalah hasil yang lebih nyata dan jelas karena berbentuk dalam hitungan angka. Sebagai contoh, penilaian tersebut berupa angka 5 untuk kinerja yang sangat baik, angka 4 untuk kinerja baik, angka 3 untuk kinerja cukup, angka 2 untuk kinerja buruk, dan terakhir angka 1 untuk kinerja yang sangat buruk. Standarnya pun beragam, contohnya target tercapai, kedisiplinan, kemampuan kerja sama tim, dan sebagainya. Yang kedua itu ada metode perilaku berdasarkan kritis insight. Kritis insight adalah suatu kejadian yang tidak biasa yang menunjukkan kinerja karyawan unggul atau lebih rendah dalam beberapa bagian dari pekerjaan. Aspek yang terdapat pada form penilaian yaitu pertama, prestasi kerja, sikap kerja, kerjasama, kematangan atau kedewasaan, kedisiplinan, inisiatif, loyalitas, ide atau usulan. Dari masing-masing indikator dinilai masuk kategori apa dan nilainya berapa, atau pilih antara range yang sudah ada. Kemudian di bagian hasil cara menghitungnya, nilai dikalikan dengan bobot. Di akhir semua ditotal dengan kemudian dibagi 50. Nanti dapat dilihat bahwa itu adalah nilai indeks prestasinya. Kemudian dari pimpinan akan mengisi kelebihan, kekurangan, dan apa yang perlu dikembangkan dari karyawan. Setelah itu penilaian, tanda tangan di form penilaian. Karyawan dipanggil untuk dijelaskan terkait penilaian yang diberikan. Lalu pada slide selanjutnya dapat kita lihat di sini tertera bahwa ada form penilaian kinerja dari Hotel The Sun Sidoarjo. Nah, di sini dapat kita lihat untuk Hotel The Sun hanya terdapat satu form untuk semua divisi atau bagian yang akan dinilai. Akan saya bahas sedikit teorinya bahwa penilaian kinerja biasa dilakukan secara periodik per 3 bulan, per 6 bulan, atau per setahun sekali. Tidak hanya sekedar untuk mengetahui kualitas kinerja dari karyawan. Dibuatnya lembar penilaian kinerja ini juga mempunyai beberapa fungsi. Di sini, komponen yang mendasari penilaian kinerja karyawan terdiri dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama ada prestasi kerja, yang kedua ada sikap kerja, yang ketiga ada kerjasama, yang keempat ada kematangan atau kedewasaan, yang kelima disiplin, yang keenam inisiatif, yang ketujuh loyalitas, dan yang kedelapan ide atau susulan. Penilaian kinerja pada The Sun Hotel Sidoarjo ini biasanya dilakukan oleh pimpinan masing-masing departemen yang kemudian akan dicek oleh HRD. Lalu penilai akan mentandatangani form penilaian tersebut. Kemudian karyawan dipanggil untuk dijelaskan terkait penilaian yang sudah diisi dan diberikan. Lalu karyawan dapat mentandatangani form penilaian tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa pertama, yaitu pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dalam 3 bulan dan 6 bulan sekali pada periode Januari sampai Desember.
Yang kedua itu, berdasarkan wawancara dan form penilaian kinerja yang diberikan, menggunakan metode sifat dengan rating scale dan menggunakan metode sifat dengan kritis insiden. Yang ketiga, form penilaian yang digunakan pada setiap divisi sama dan tidak ada perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok 5 kelas Q2F, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.